Sebenarnya dia pergi ke orang yang katanya pinter itu, terus dibilang, wah kamu mah ditutup sama sebelah kamu tuh, makanya dia rame gitu. Kamu siramin ini tiap hari ini tanggal ini, biar kesaktian dia pindah ke sini gitu. Nah faktanya ketika dia siramin kan, kalau pelayanannya nggak diperbaiki atau harganya nggak bersaing, ya tetap aja begitu kan. Kita kasih solusi. Ini apaan? Marcel? Jenglot. Iya, yang kalau kata korban-korban dukun penglaris. Wih. Itu tuh. Itu jenglot namanya. Ini bisa gerak-gerak sendiri kan? Enggak. Kalau yang gerak sendiri itu jenglot yang palsu. Kalau jenglot yang aslinya yang kayak gini, Bang. Aslinya jenglot itu terbuat dari bangkai hewan. Gitu. Kalau yang palsu-palsu yang gerak-gerak itu, iya itu dari tanah, dalamnya ada dinamonya dan semacamnya. Jangan bercanda. Ternyata Serius, kita dibohongin. Iya. Pakai baterai, seriusan. Yang matanya bisa nyala, ada yang keluar darah juga. Itu keluar darah malah nggak pakai baterai. Keluar darah itu di perutnya ada kayak tabung gitu. Jadi dipencet perutnya keluar dari mulut. Gitu. Kita selama ini digituin sama orang-orang gitu. Ya faktanya kayak gitu. Wah gila, kita kupas deh. Ini channelnya pengusaha, kita bantu, kita berikan atau kita kasih solusi buat para pengusaha biar bener dagangnya. Bener. Pesulap merah. Mantap. Dong, makasih lo udah hadir. Gue sama-sama ngefans juga sama lo nih. Masya Allah. Jadi artinya banyak pengusaha-pengusaha yang pakai apa sih biasanya? Bulu perindu. Biar terus, laku kan? Iya, semar mesem, terus ini jenglot, terus juga paku raja katanya biar laris lah. Terus bahkan ada parahnya persaingan bisnis ya, persaingan usaha. Itu mereka ketika ada tempat yang rame sama-sama jualan bakso nih, yang sini rame nih. Nah, orang yang ini nyebarin itu, wah di situ mah ada yang pakai penglaris di situ. Tahu gitu. Atau itu kalau lu bisa ngelihat itu wajahnya dikencingin tuyul. Nah, betul. Katanya dijilat kuntilanak. Waduh. Kita kupas semuanya ya. Iya, boleh. Kayak begitu-begitu tuh biar teman-teman pedagang nih UMKM nih jalan yang bener gitu loh. Bener, betul. Kita tuh buatnya muslim, kita memintanya kepada Allah. Betul, setuju. Kalau memang males belajar, ya kenapa harus percaya minta berharap ke jin? Minta aja ke Allah gitu udah. Gitu. Jadi jin ini di bawah kita loh. Ini ibaratnya kita komisaris, jin itu OB. Lah, kita minta tolong ke OB, bro, ini omset gue turun. Lah, lu gimana ceritanya? Pola pikirnya gitu. Iya juga ya. Aneh. Iya. Oke lah. Itu. Siap, ya. Gue mengawali dari begini, bro. Dari apa namanya? Kisah pribadi. Oke. Gua sendiri yang ngalamin depan mata gua. Saat itu ya gue lihat. Jadi gini, ada dua cerita sebenarnya. Yang pertama adalah ketika gue dagang martabak, kayak pakai kontainer pinggir jalan, sepi. Zaman itu kan, wah ternyata Pak, kata karyawan gue juga sih, kata si ini ditutup. Jadi seolah-olah orang nih kayaknya nggak tahu kalau kita buka matanya. Tahu nggak gitu-gitu lah? Pada tahu kan? Iya, jadi kesana orang gimana mau beli? Orang tutup outletnya. Iya, betul. Kan? Terus di samping gerobak martabak gue dulu ada tiang listrik. Iya. Ternyata bener Pak, dikirimin pocong setinggi tiang listrik. Wah panjang lah. Nah, di momen-momen itu gue pesen gerobak martabak. Di daerah Cikunir. Mungkin gue nggak bisa sebutin detailnya lah ya. Iya. Cikunir itu Bekasi. Ini gue lagi ada di situ, bro. Nih ya. Terus gue pesen dong gerobak ukuran sekian. Gue datang di saat lagi dia udah mau update lah. Yaudah deh, coba aja cek dulu deh finalisasi. Udah, gue datang jam 10 pagi. Pas gue lagi ngeliat gerobak gue nih, bro. Ini depan mata gue nih, pertama kali seumur hidup gue nih. Apa tuh? Oh begini. Tiba-tiba di dalam tuh kayak model ya pinggir jalan kan kang besi, kayak gitu-gitu lah ya. Betul. Tiba-tiba gue lagi ngeliatin bunyi charge kayak air disiram. Oke. Ya kan? Gue kaget kan. Apaan tuh? Kayak diguyur air sebaskom gitu. Charge gitu ke depan. Gue kaget, gue refleks. Terus tiba-tiba di depan yang pinggir jalan tuh depan tokonya si abang pembuatan gerobak ini ada dua orang boncengan. Suami istri lah. Terus posisi gue ngedapetinnya ada seorang ibu-ibunya abis kayak nyiram, masih megang baskom, terus naik motor. Jadi gue nggak ngeliat adegan siramnya. Motor kayak kesel-kesel gitu jalan. Gue nanya sama abang yang bikin gerobak gue ini, bang, apaan sih gitu? Kenapa tadi itu orang? Itu udah biasa. Setiap pagi jam 10 pagi dia melakukan ritual
Dia ini di seberang jalan. Ternyata kompetitor. Sama-sama pembuat gerobak juga. Dia itu kelakuannya jam 10 pagi sudah bertahun-tahun. Gue diemin aja. Jadi kerjaan dia tiap pagi ke depan outletnya. Oke. Dan diketahui juga diliatin. Saking udah bosan didiemin. Disiram biar usahanya bangkrut. Oh, ceritanya gitu. Iya. Pokoknya persaingan udah segitunya, bro. Gue kan awam ya. Ini depan-depanan banget, Bang. Udah biasa, udah. Terus gue bilang, abis itu lu ngapain? Ntar juga kita serang balik. Apaan sih? Gue bilang, ini apa sih? Ini mas gue. Jadi saling serang-serangan. Biar usahanya hancur. Biar pelanggan pindah ke sono. Iya dong? Iya. Terus gue jadi ngambil kesimpulan. Lah, kan gue jadi order di sini. Berarti ilmu gue lebih kuat. Waduh. Kenapa gue gak keseberang, Bang? Berarti gue lebih sakti. Aduh. Apa sih? Nah, maksud gue bantulah UMKM kita. Iya. Pelaku ekonomi kreatif. Ini asal muasal kali ya, bro. Iya. Ceritain ya kenapa akhirnya pedagang-pedagang kita kena tradisi kayak begini-begini. Jadi pertama kan kayak itu yang tadi, kisah yang tadi Bang Dery itu ya. Itu kan akibat dia pertama si toko yang sebelahnya itu korban dukunnya. Ya kan? Dia ngerasa sepi, dia nyari solusi nggak tahu nih, ya kan? Ini kenapa sepi usaha gua? Pasti dia pergi ke orang yang katanya pinter. Kalau saya lebih suka nyebut dukun itu orang dungu ya, bukan orang pinter. Iya. Karena dukun itu ada singkatannya, Bang. Kalau belum tahu, dungu tekun. Tekun. Jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Gitu. Nah, rame ini. Iya, nggak apa-apa. Dulu gue bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Gue dilaporin 20 laporan sama organisasi dukun se-Indonesia. Terus gila, lu berani juga ya. Di BAP kan. Akhirnya malah jadi solid gue sama polisi. Jadi deket. Lu lagi gitu. Nah, akhirnya gue bilang ke dukun, ketika ada yang ngancem laporan lagi sekarang, kalau ada yang ngancem, gue selalu bilang ya udah laporin lah 1 lagi lah, biar gue kayak bioskop. 21. Tapi ketika gue bercandain gitu, makanya mereka pada diem kan, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena di Indonesia bersuara atau menyampaikan fakta tidak bisa dijerat hukum. Menyampaikan fakta untuk kepentingan umum nggak bisa dijerat hukum. Nah, maka dari itu sebenarnya dia pergi ke orang yang katanya pinter itu, terus dibilang, wah kamu mah ditutup sama sebelah kamu tuh, makanya dia rame gitu. Nah, kamu siramin ini, dibodoh-bodohin tuh, ya kan? Nih kamu siramin ini tiap hari ini tanggal ini, biar kesaktian dia pindah ke sini gitu. Nah, faktanya ketika dia siramin kan, kalau pelayanannya nggak diperbaiki atau harganya nggak bersaing, ya tetap aja begitu kan. Makanya gue ke situ tuh. Nah, makanya ke situ kan. Lu kan pasti bandingin juga kan antara ini sama ini. Dari pekerjaan, pelayanan, terutama pelayanan sih dalam bisnis kan. Berarti kan gue kan ngerasain sendiri ya. Lah, buktinya kan nggak ngefek apa-apa ya? Bener, betul. Lah, maka tuh, coba dibuka ada pikiran lu dah. Buktinya gue ke situ. Ya, tapi dia pasti menyerang lagi. Saya dibilang bahwa berarti kan ilmu gue lebih kuat, makanya si Dery ke sono panjang lagi. Nah, itu kan halusinasi mereka sendiri karena terlalu percaya sama orang dungu yang tadi gitu kan, si dukun ini. Nah, ketika si dukun ini ngasih saran ke sini, nih siramin aja, kan nggak ngefek apapun. Dia kan terganggu nih, yang tadi katanya lebih sakti. Dia pasti kan nyari tahu juga nih ke dukun juga. Wah, kok gue udah siramin ya? Oh, itu kamu berusaha ditutup sama dia. Ntar dia dikasih lagi. Jadi dua-duanya diduitin. Sebenarnya kan kepercayaan gitu. Orang buka usaha, sejujurnya gue pernah buka ini juga kan, dulu awal-awal usaha. Dulu buka Red Burger namanya. Jadi burger merah gitu. Awal-awal di entertain, terus nyoba-nyoba dunia usaha, buka burger merah. Gue nyewa di depan kayak restoran gitu, samping-sampingnya gitu, kayak taman jajannya. Nah, gue nyewa di situ. Nah, restoran utamanya nih yang besarnya ini, dia setiap malam Jumat ada dukun dateng bakar dupa. Gitu, bakar dupa. Set. Terus juga nabur-naburin kayak air, percikin air gitu di sekitar situ. Nah, gue lihat ini ngapain lagi malam Jumat? Ya sepi mah sepi aja. Karena memang pelayanannya sih kurang bagus kalau yang gue riset ya. Terus karena punya gue waktu itu kan emang Red Burger itu waktu itu cukup dikenal di sekitar tuh, waktu itu rame nih. Nah, tiba-tiba sempet pas buka waktu itu ada kopi, kayak kopi disiramin kopi tempat gue. Kayaknya mungkin kata dukunnya ini nih penyebabnya nih, dia kayaknya ketarik ke dia malah gitu. Disiramin kopi banyak.
Wah kehamprin. Ya udah tinggal bersihin. Udah. Selesai. Ya udah tinggal bersihin. Masih rame? Ya masih rame tetap terus. Ya nggak ngefek. Berarti ilmu lu lebih sakti. Gue lebih waras sih bang. Iya. Akhirnya si restoran ini 3 bulan tutup. 3 bulan tutup. Bayangin, omset nggak menambah, malah keluar duit buat orang dungu, ya kan? Keluar duit buat ritual-ritual dungu kayak gitu. Akhirnya tutup 3 bulan karena omsetnya kecil, nggak nutup. Nah, jadi penyebab utamanya adalah kebanyakan orang ketika buka usaha berusaha untuk mikir gimana caranya usaha gue langsung menghasilkan miliaran. Jadi proses, nggak menikmati proses ini penyebabnya nih sebenarnya. Pengennya buka usaha, mikirnya jualan, promosi, harga murah, langsung beli, banyak yang beli. Padahal usaha nggak sebegitunya, nggak sesimpel itu gitu. Ada teknik buzzer, ada teknik macam-macam kan. Pas ada grand openingnya kayak gimana dikonsepin. Itu banyak orang-orang yang nggak mau baca buku, nggak mau mempelajari dari pengusaha-pengusaha yang udah sukses. Akhirnya mikir cepet, yaitu gue pakai penglaris aja lah gitu. Wah, itu gila. nama prinsip pikirannya namanya Occam Razor Principle. Apa? Occam Razor Principle. Apaan tuh? Jadi Occam Razor Principle itu prinsip di dunia psikologi. Yang membuat adalah si Occamnya ini. Nah, itu dimana ketika manusia nggak mau mempelajari atau nggak tahu solusi dari sebuah masalah, maka dia akan berpikir cepat. Yang paling cepat yang dia anggap benar. Yaitu ya jin-jinan. Makanya kayak ketika orang ngelihat main sulap, dia kan nggak mau mikirin itu gimana caranya, ya kan? Iya. Wah, jin. Dari situ. Itu sebenarnya itu prinsip psikologi manusia. Karena dia males belajar baca buku dan semacamnya, ikut seminar males, ikut workshop males. Ya akhirnya udah dia nggak tahu apa-apaan, kok sepi, nggak tahu solusinya, udah pakai penglaris aja biar rame. Gitu sebenarnya. Penyebab utamanya kemalasan untuk belajar itu. Nah, ini menarik ya. Thank you, bro. Tapi kalau di kubu mereka, atau mungkin ini agak dikit nyerempet ya ke spiritualismenya. Tapi bukan berarti gue mengiyakan ya. Tapi dalilnya pun kan juga ada ya mengenai sihir apa segala macamnya. Akhirnya dijadikan tunggangan, dijadikan pembenaran bahwa kan, lah, lu orang Islam sendiri, masa lu nggak tahu sihir itu ada misalnya gitu. Nah, sebelum ke UMKM dulu, tapi kan kita ke pembahasan yang intinya dukunnya ini kan. Si dukunnya ini kan juga pasti tahu tentang kita, tahu mempercayai yang ada sihir apa segala macamnya. Kalau dijadikan pembenaran gimana bro? Bahwa ya memang sih rada gitu loh. Nah lu nggak takut tuh nanti arahnya jadi hubungannya kan ke ya udah sini Marcel gue serang aja. Iya betul. Memang banyak yang nyerangnya dari situ. Bilang pesulap merah mah nggak percaya sihir, berarti dia nggak beriman, imannya terhadap Islam nggak lengkap gitu. Sorry to say, gue percaya sihir. Jadi memang hal goib itu wajib dipercayai bang. Iya. Hal goib. Jadi perlu dipertegas nih. Dalam semua agama, hal goib itu diajarkan untuk wajib dipercayai, kayak surga, neraka, sihir, jin, malaikat, Tuhan, ya kan? Semua agama tuh mengajarkan itu. Dan ingat juga, semua agama melarang keras percaya dukun. Sebutin ke gua satu aja agama atau ajaran apapun yang membolehkan percaya dukun. Kalau ada, gua akan puji-puji dukun. Gua akan berhenti menghina dan ngejek dukun. Gitu. Sebutin satu aja ajaran. Bahkan ateis yang nggak percaya agama menyebut dukun itu adalah kebodohan yang luar biasa. Percaya dukun. Karena dukun ini nggak ada hubungannya sama hal goib bang. Makanya agama itu membedakan. Dukun ini orang yang sok tahu tentang perihal goib. Mereka nggak bisa apa-apa tentang goib, tapi pura-puranya tahu tentang hal goib gitu. Jadi kalau percaya dukun ya jelas dungunya lebih parah. Kalau saya nyebutnya ultra dungu promax. Gitu. Iya juga ya. Ya kalau nggak dia sendiri aja, kenapa dia nggak kaya ya? Kenapa dia nggak buka usaha sendiri? Iya, atau nggak kenapa dia nggak buka usaha gitu? Itu gimana? Ya iya kan, kalau emang penglaris itu ada. Nih ya, catat baik-baik, gue ngelakuin pembuktian kan dengan hadiah rumah. Kayak kemarin pembuktian santet. Satu aja ada orang yang bisa nyantet gue kasih rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Akhirnya banyak nih dukun berbondong-bondong. Gagal, akhirnya mereka minta maaf. Terus gue bilang, gue pertegas lagi. Mungkin banyak yang bilang gue gak percaya santet atau semacamnya gitu. Gue pertegas, gue bukan hanya gak percaya santet, gue tahu rahasianya detail tanpa terkecuali. Bahkan bisa mempraktekkan detail. Dan kalau ada orang yang di Indonesia ini yang pengetahuan santetnya lebih daripada pesulap merah, gue kasih rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Ini masih berlaku sekarang nih? Masih berlaku. Coba ayo tes tuh, ayo gaskan. Oke, kenapa lu berani? Dan lu tahu rahasianya apa? Coba mungkin lu bisa buka di sini. Jadi gini bang, perbedaan tadi kan gue bilang sihir percaya, santet kok nggak percaya. Gue membedakan dua hal bang. Santet dan sihir gue bedain. Jadi sihir ini bagi gue adalah sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah,
yang terjadinya gitu aja gitu. Oke. Secara psikologis juga nggak bisa dijelasin, medis nggak bisa jelasin. Nah ini sihir. Tapi sampai saat ini di era sekarang, gue belum pernah menemukan sihir ini. Gitu. Santet ini gue pelajarin secara dalam bang. Gue ke budayawan Kalimantan, Banyuwangi, ke Banten dan semacamnya. Gue pelajarin semua detail. Santet itu cuma ada 2. Kalau nggak teror ya racun. Cuma ada 2 ini. Teror dan racun. Racunnya gue pelajarin juga. Racunnya apa aja sih yang dipakai? Oh ternyata racunnya bukan bahan kimia. Pantesan medis nggak bisa mendeteksi. Oh. Gitu. Jadi racunnya ada kayak gue nggak bisa ngeri dipraktekin sama orang kalau. Oh iya oke. Jadi ada benda lah intinya kayak santet metode Jawa. Benda diparut. Terus bendanya ini ditaburin di kopi. Gitu. Makanya orang Jawa dulu kalau di gini nih bang, pas dia minum kopi gelasnya dijempolin gini. Jempolnya masuk? Enggak, di atasnya gelas. Jadi ini gelas, ini jempol nih. Kalau ada bayangannya, itu baru mau minum. Kalau orang Jawa dulu. Kalau nggak ada bayangannya, nggak mau diminum. Itu pasti ada racunnya. Hubungannya apa ya maksudnya? Itu sama aja dong. Kalau percaya jadi ada bayangan apa enggak? Bayangan ini. Oh, bayangan lampu. Bayangan jempol kita. Iya, kalau ada bayangannya, itu aman. Kalau nggak ada bayangan, itu ada racun. Racun yang benda tadi diparut. Dia nutupin bayangan. Dia mantulin bayangan dia. Oh, betul. Nah, itu metode Jawa. Metode Kalimantan gue pelajarin lagi. Metode Kalimantan racunnya yang dipakai apa? Oh, ternyata ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Dan yang dari tumbuhan ini nyiksanya parah, Bang. Sumpah, yang metode tumbuhan ini sampai sekarang pengobatannya nggak tahu gimana cara ngobatinnya kalau udah kena racun itu ya. Hewannya mana apa? Aduh, gak bahaya bang. Oh, nanti takutnya praktekin. Oke, sorry. Dibikin gampang banget pembuatannya. Oke, lanjut. Jadi ada yang dari tumbuhan ini yang parah. Kalau yang hewan langsung meninggoy. Oke. Orang 3 hari 2 hari meninggoy. Kalau yang tumbuhan ini itu nyiksanya parah. Di perut itu kayak ketusuk-tusuk jarum parah bang. Jadi sakit bertahun-tahun. Sampai saat ini belum ditemukan. Gila. Dicek secara medis nggak bakal kedetek itu apa sebenarnya. Nggak sehat-sehat aja semua organ. Jadi tapi dia sakit. Ternyata gitu. Gue detailin. Nah itu racun sebenarnya. Makanya dukun-dukun selalu bilang kalau luar pulau santet nggak bekerja. Bilangnya gitu kan. Kalau keluar pulau santet nggak bekerja. Itu maksudnya? Karena si dukun ini repot untuk bayar keluar duit orang untuk naruhin racunnya. Itu bener-bener literally ditaruhin. Iya. Bukan gue kirimin. Enggak. Hah? Beneran bayar orang bang, sumpah. Bayarin orang untuk pura-pura jadi temen deket si korban. Terus buat dimasukin. Udah kayak di film-film aja gitu. Emang bener kayak gitu. Secemen itu. Dukun, makanya kan ketika gua bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Mereka mana? Santetnya mana? Malah ngelaporin gua. Dukun 20 organisasi, bukan 20 dukun loh bang. 20 organisasi dukun ngelaporin gua mana. Gua ajakin ketemu, mereka nggak ada yang berani. Debat terbuka sama gua, kalau pengetahuan gua kalah, gua kasih rumah cash. Kecuali dia tahu di lu rumahnya di mana, dimasukin ituan. Di teror. Oh, gini nih, gua nangkep. Berarti kalau misalnya lu berani tantangan, mereka kan udah tahu ilmunya nih, rahasianya tadi. Kan intinya naruhin sesuatu di minuman lo atau makanan lo. Oke. Berarti pas lu nantang mereka, di saat itu juga lu jaga-jaga. Siapa yang nyiapin makanan gue? Betul. Sesimpel itu aja kan? Betul. Ketemunya juga netral, Bang. Gue di tempat netral, bukan di tempat gue, bukan di tempat dia. Di tengah-tengah. Dan pasti lewat makanan, udah pasti. Enggak, lewat teror ada lagi, Bang. Itu metode 1 tuh, racun. Ada lagi metode teror. Teror ini memanfaatkan psikologi si korban. Pernah tahu rumah orang yang katanya ditaruhin tanah kuburan? Tahu. Usaha yang ditaruhin tanah kuburan, ditaruhin rambut dan semacamnya. Itu metode teror, Bang. Gitu. Sebenarnya metode teror ini untuk membuat si korban paranoid, kena gangguan psikologis, paranoid atau parno, kecemasan berlebih. Oke. Dan lebih parahnya lagi kalau kena anxiety disorder. Hipokondriasis. Itu penyakit yang dimana dia terobsesi sama penyakit, padahal tubuhnya sehat-sehat aja. Makanya ke dokter, pernah dengar orang ke dokter sehat-sehat aja tapi sakit parah. Itu hipokondriasis. Dicek ada apa-apa. Berarti ada yang menjadi pembenaran bahwa bener, ibu gua dikirimin, bapak gua dikirimin. Yang harus dibenerin pikirannya sebenarnya.
gitu. Oh, ngerti Itu gue, psikolog. semakin dia tersugesti. Betul. Ditambah lagi dalilnya Allah sebagaimana prasangka hambanya. Betul. Wah, berarti gue kena nih, usaha gue bangkrut nih. Iya. Akhirnya dia berdoa secara nggak langsung, bla 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 Iya. bla. Makin percaya juga bahwa Makin percaya. bukan karena Allah apa segala macam. Iya. Dia akhirnya terlena, dia masuk ikut-ikutan. Iya. Ternyata tanpa sadar dia juga mempercayainya selain Allah gitu ya. Iya, Wah, betul. gile. Nah, itu kan sebenarnya bahkan Allah dalam Islam mempertegas bahwa tipu daya setan itu lemah. Bahkan Allah membandingkan setan dan wanita. Itu lebih tipu daya wanita yang kuat. Nah, maka dari itu tipu daya setan itu paling lemah karena membodoh-bodohi kita. Kayak dikasih kepercayaan kalau rumah lu ditaruhin tanah kuburan itu tandanya disantet. Itu kepercayaan dari mana? Islam nggak pernah mengajarkan itu. Islam nggak pernah ngajarin tanda-tanda sihir itu ada tanah di depannya, ada rambut, nggak pernah. Ya kalau ada tanah ada rambut, ya udah bersihin. Maksud gue kan gitu. Gila. Bahkan pernah bang, Cemen juga ya berarti ya. Pernah, Bang. Sesimpel itu ya. Pernah ada di tetangga gue yang baru buka warung gado-gado. Oke. Itu di depannya ada yang naruhin tanah. Besoknya rambut, ditaruhin lagi tanah. Dia bersihin, ada lagi. Ngadu ke gue. Nih Mas Marcel, saya di depan warung saya ada yang naruhin tanah. Saya udah bersihin, dia naruhin lagi terus gitu. Ini saya disantet atau gimana? Ya gue kasih tips. Tulis aja di kertas. Kalau mau ngasih tanah, kalau bisa 1 hektar. Tempelin. Iya juga ya. Iya. Jangan sedikit-sedikit. Iya. Tempelin di depan. Nah dari situ mungkin si yang naruhinnya merasa diejek gitu ya. Akhirnya nggak naruhin lagi. Oh iya. Iya. Oh, tapi dipercayainya adalah kalau orang yang nggak ngerti ilmunya itu balik lagi. Udah Iya. gue pindahin, balik lagi. Seakan-akan tuh kayak ada hantu yang mindahin tanahnya. Udah gue Betul. buang, balik lagi. Padahal emang ditaruh. Betul. Sama ditaruh. orang itu? Iya, makanya pasang CCTV aja. Biasanya orang yang naruh juga beda-beda, Bang. Itu bisa dari Gojek lah, dia bayar Gojek buat naruhin itu, pesan Gojek gitu. Dia bisa orangnya ganti-ganti terus. Jadi orang bayarannya memang nggak satu orang yang emang karyawan dia, bukan. Gitu. Metode teror, Bang, untuk memancing pikirannya. Makanya dukun selalu bilang, orang yang nggak percaya santet sulit disantet. Iya, karena orang yang nggak percaya santet waras. Oke. Gitu. Ya kan? Keren. Kalau lu percaya santet gitu, percaya santet itu adalah sihir, lu ditaruhin kayak gitu doang, langsung paranoid tuh. Iya. Wah, jangan-jangan Bener nih. disantet. Wah, nanti mulai tuh cocokologi pikiran tuh, Bang. Bikin penyakit. Kayak mulai telat makan, akhirnya lambungnya kena. Itu psikosomatik tuh namanya gangguannya. Wah, ini nih pasti gara-gara itu tuh. Terus jadi males, jadi bangun siang, dicocokologi terus semua hal yang negatif dalam dirinya. Ini pasti gara-gara ini nih gitu. Akhirnya beneran sakit. Padahal sebenarnya gara-gara lu kebawa tuh, kebawa arus. Iya, betul. Akhirnya jadinya lu juga jadi ikut-ikutan. Betul, itu kan belief yang salah. Jadi kepercayaan yang salah. Makanya Allah berusaha untuk menekankan kita, udah percaya sama gua aja, jangan sama orang-orang lain kan gitu. Sama Allah aja gitu. Tentang hal goib, dengerin apa kata gua aja, nggak ada. Bahkan Allah di surat An-Naml kalau nggak salah, itu Allah menyebutkan sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara goib di langit dan di dunia ini kecuali Allah. Kan itu udah tegas banget maksudnya. Tentang perkara goib dengerin gua aja. Lihat nih di kitab-kitab yang gua udah turun kan gitu. Allah tuh. Iya kan? Tapi malah percaya sama perkataan dukun yang entah berantah tuh. Kepercayaan ditaruhin tanah lah, rambut lah. Gila. Itu dari mana tuh? Orang pinter. Aku coba tanyain orang pinter. Iya. Orang pinter ngebegoin maksudnya. Jadi makin seru nih obrolan ini. Bro, tapi kenapa mereka tuh profesi ini dia pakai cara apa? Cara yang sama, maksudnya gini, foto. Ini gue makin kerucutan nih obrolan ini. Kita terawang begini, ngeliatin ini. Dia sebenarnya nyuruh orang juga nantinya. Yang mana? Yang foto gimana maksudnya? Iya, maksudnya kan di pelet apa namanya? Oh, pelet. Pelet lah, apalah. Pelet beda lagi, Bang. Pelet itu kan belief system. Oke. Kalau pelet kan bulu perindu yang ada di TikTok itu tuh. Buat pelet. Iya kan minyak pelet, bulu perindu. Itu apa tuh? Banyak banget. Nah, ini nih yang kayak gini. Mana minyak cintanya Kakak dengan harga 124.000 udah menghasilkan bisa daya pemikat sangat kuat. Dasmu kui. Nih, ini sama nih. Iya, nih gue berani taruhan nih. Bahkan duel aja langsung pembuktian. Lu pakai minyak itu, gue pakai teknik percintaan. Yang dapat kiss pertama dia yang menang. Kalau kebetulan gue belajar teknik percintaan juga. Asal nggak ketahuan bini aja. Ujungnya disclaimer langsung. Gue tungguin nih. Ini laki-laki seberani apakah dia ciut juga lo kayak gue. Iya. Bahaya, Bang. Ya. Nah, ini sebenarnya ini kan cuma kepercayaan.
orang-orang yang beli minyak ini adalah orang-orang yang nggak percaya diri untuk ngedeketin lawan jenis, Bang. Iya. Nah, dia nggak berani ngajak kenalan, nggak berani ngajak ngobrol karena mikirnya ntar kalau dia nggak suka gimana ya, ntar kalau dia tiba-tiba ngeludahin gimana ya kan gitu mikirnya. Akhirnya belilah tuh minyak-minyakan kayak gini nih. Dia pakai, dengan dia pakai, beliefnya udah berubah nih kepercayaannya. Dia pasti jadi suka sama gue. Yang tadinya nggak berani ngajak kenalan jadi berani ngajak kenalan. Yang tadinya nggak berani ngajak ngobrol jadi ngobrol. That's right. Akhirnya jadi pembenaran. Akhirnya wah ya kan? Gara-gara ini. Iya. Padahal mah enggak. Dan bahkan parahnya, Bang, di Instagram, di TikTok, ini parahnya penjual-penjual dukun-dukun penjual minyak yang sebenarnya minyak dikasih warna doang. Ini mereka dalam testimoninya buat testimoni palsu dengan cara bayar cewek-cewek yang open itu. Oh. Itu testimoninya yang dilakuin sama penjual-penjual itu. Modal tuh. Modal. Anggaplah buka usaha, ada duit di tabungan 5 juta. Nah, gue puter deh tuh. Betul. Iya kan, open BO sekian berkali-kali. Cewek-cewek mulu nih. Iya, bayangin modal minyak yang kayak tadi tuh, Bang. Itu paling 5.000, 10.000 dijual sama dia 500.000, 1 juta. Iya, buat bayar-bayar gitu. Iya, itu duit dari korban-korban ini. Dia yang enak, dia yang dosa. Orang lain yang bayar gitu. Wah, gila. Itu bisnis-bisnis dukun. Jadi pikiran kita itu menentukan segalanya gitu. Oke. Kita bahasnya berarti kan ke usaha ya. Nyambung ya. Usaha-usaha termasuk yang tadi misalnya dikencingin tuyul, dijilat penglaris. Ya itu berarti udah fix, itu kesimpulannya itu dibohongin ya. Simpelnya gini, Bang. Kalau penglaris atau pesugihan itu ada, seharusnya sekarang ada orang yang buka toko cilok, 1 ciloknya 1 juta tapi pembelinya ngantri. Ngapain jualan bakso enak? Ngapain jualan mie ayam enak kalau ada penglaris? Kalau emang ada penglaris, usaha-usaha gue juga bakal pakai itu, Bang. Iya. Gue jualan baju robek. Iya. Satunya bajunya 1 juta gitu. Iya, matanya kesirep aja udah, iya kan? Iya kan. Rasanya gitu. Lidahnya udah pokoknya kesirep aja udah. Iya bener enak gitu. Gue jualan air putih sama bakso gitu, bakso yang 1.000-an gue jual 30.000 atau 50.000. Udah, kan nggak perlu enak kan kalau udah pakai penglaris. Iya benar. Iya kan, kalau emang ada, tapi faktanya nggak ada, Bang. Nggak ada. Gila. Nah, sekarang makna lu ya memaknai sihir yang dimaksud dengan yang ya agak nyerempet dikit ya, agama apa segala macam versi lu. Sihir itu bagi gue adalah sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan secara nalar atau ilmiah, Bang. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Sesuatu hal, makanya kalau sekarang ya wallahu alam, gue yakin masih ada, tapi mungkin nggak mau diperlihatkan, mungkin ya. Atau nggak si yang aku dukun itu nggak tahu caranya. Atau mungkin karena banyaknya persyaratan yang beresiko besar. Zaman sekarang sihir udah nggak ada, mungkin. Ini mungkin ya, karena sampai saat ini gue belum pernah menemukan satupun sihir itu sendiri. Bahkan sebelum gue ada James Randi, Bang, di Amerika. Dia ngadain dari tahun 1970 sampai tahun 2015 Paranormal Challenge. Hadiahnya lebih dari gue. Hadiahnya $1 juta Amerika. Nah, itu ngadain sedunia. Siapapun orang sakti tunjukin satu kesaktian yang nggak bisa dibongkar, dapat $1 juta dulu. Nah, sedunia, Bang, termasuk Indonesia ngirimin orang saktinya. 15 miliar tuh. Iya, betul. Indonesia termasuk ngirimin, Bang. Indonesia ngapain? Ada. Ngapain? Kan ngaku-ngaku. Siapa? Aduh, nggak bisa disebutin, Bang. Ya katanya lu nggak takut. Hah? Kata lu nggak takut. Enggak, kalau organisasi ini kan gue nggak tahu masih mempraktekkan itu atau enggak ya. Jadi fitnah. Ngarinya jadi fitnah. Oke. Bukan dukun masalahnya, Bang. Bukan dukun, tapi bukan organisasi nyoba aja dukun. udah. Kalau dukun mah gue sebutin namanya. Ini bukan organisasi dukun. Iya, takutnya lo juga kena UITE lu kena fitnah karena takutnya lu udah nggak kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ada organisasi ini ngirimin pulang-pulang kebongkar. Dia praktekin pembuktian yang mata ditutup bisa memilih warna. Terus? Ya kebongkar sama James Randi. James Randi pesulap juga kebetulan. Dia tahu semua trik-trik keajaiban. Nah, sampai dia meninggal di tahun 2020 kalau nggak salah, 2015 itu ditutup, dia ketuaan, udah tua banget. 2015 ditutup, nggak ada siapapun yang bisa membuktikan satu aja keajaiban yang tanpa trik atau tanpa penjelasan. Keren. Semuanya, dari mulai ngegerakin benda tanpa disentuh, itu heboh tuh waktu itu. Tahun-tahun yang dari Hong Kong apa ya kalau nggak salah. Itu dia bisa ngegerakin benda tanpa disentuh. James Randi, kalau James Randi nggak kayak gue, nggak ngedetailin, Bang, caranya gimana. Keluar, nyamperin, bawa styrofoam yang udah dihancurin, ditaburin di sekitar buku-bukunya. Terus? Gerakin. Kalau beneran bisa bergerak, saya kasih $1 juta.
Dia gini-gini nggak bisa. Tahu nggak itu pakai apaan? Pakai angin di sininya. Ya Allah. Jadi kalau dia maksain nyalain remote anginnya, styrofoamnya terbang dong. Iya. Ketahuan dong. Makanya daripada gue nyalain udah bilang aja energinya keserap sama styrofoam. Ya elah. Kayak gitu. James Randi itu ngebongkarin. Nah, banyak yang bilang pesulap merah meneruskan James Randi, padahal enggak sebenarnya. Gue nggak terinspirasi sama dia juga, enggak. Karena memang apa ya? Kesedihan gue aja banyak masyarakat yang dibodoh-bodohin gitu sih. Iya. Gila. Kita masuk ke perjenglotan ini. Iya. Jadi sejarahnya gimana? Si jenglot ini bahannya apa sih? Itu bangkai hewan. Bangkai hewan tuh Iya. ular. Ular sama kelelawar. Jadi bau dong. Kan udah diawetin aman. Udah lama juga ini. Oke, sejarahnya nih sebenarnya nyambung gak sih kalau di pengusaha pakai jenglotan? Jenglot buat apa sih? Gue sampai lupa gue. Jenglot karena nggak ngurusin, udah kayak nggak percaya begini-beginian. Jenglot apa sih dulu? Jadi kayak kisahnya? Menolak bala, mendatangkan rezeki. Oh iya. Nah biasanya kalau jenglot-jenglot gini ditaruh di atas gerobak sama orang-orang yang percaya dukun, korban-korban dukun. Ya Allah. Terus bilangnya mendatangkan rezeki gitu. Ya tapi masih dorong gerobak. Iya, 5 tahun. Iya. Makanya udah Pak, tobat apa Pak? Tobat. Mendingan belajar tentang usaha kayak gimana. Udah. Kan usaha itu kan 1 tahun pertama bahkan masih dihitung modal ya Bang ya. Nah, banyak orang-orang yang mikir buka usaha pengennya langsung sukses gitu, langsung miliaran. Nggak ada, sumpah. Kagak ada. Jadi ini ada yang kecil. Iya, ini mitosnya kan minum darah. Tahu nggak mitos minum darah itu diciptakan sama pembuatnya dulu pertama kali? Karena ini terbuat dari kelelawar Bang. Kelelawar makan darah hewan. Gitu, makanya dia di mitos ini dulunya minum darah. Iya, emang orang hewan kelelawar gitu. Iya. Nah, dia ritualnya biasanya di setiap malam apa gitu, ditetesin darah buat minumnya dia biar energinya tetap ada gitu. Ini kan halu banget. Oke, dipercayain terus begitu. Jadi udah jenglot, ya udah begitu. Iya, akhirnya ya sebenarnya jenglot aslinya adalah pajangan doang. Zaman dulu diciptain awalnya untuk koleksi kayak action figure zaman sekarang. Jadi makanya bentuknya beda-beda Bang. Ada yang kayak gini, ada yang ini yang standar yang berdiri. Ini kelelawar nih. Iya, kelelawar. Diapain? Ditekuk-tekuk gitu? Enggak, kelelawar kan jarinya kan emang udah kayak gitu. Ini tangannya emang kelelawar begini ya? Enggak, itu ditekuk-tekuk. Ditekuk baru dikerasin. Iya, betul. Oke, rambutnya? Dikeringin. Rambutnya dari rambut orang. Terus jangan bercanda, serius. Serius. Sesimpel itu iya. Kukunya itu dari kuku ayam Bang, di amplas-amplas. Kuku ayam, taringnya juga kuku ayam. Udah, tinggal dikeringin, diawetin, jadilah jenglot. Itu aslinya jenglot. Jadi nggak ada jenglot yang katanya dulunya orang bertapa terus mengecil, nggak ada, itu cerita bohong itu. Oke. Palsu. Yang ini sama, tapi sama. ular dikerasin. Mukanya muka apa sih nih? Tetap kelelawar, cuma ukurannya yang beda. Gitu. Jadi bahkan ada lagi Bang yang duduk. Jadi dulu di koleksinya bentuk-bentuk dia karakter, ada yang lagi duduk, ada yang setengah ular, ada yang setengah ikan. Nah, kan kita tahu ya kalau di Islam kan kalau kita, makanya kita melarang untuk apa, kita dilarang untuk pahat, bikin kayak seolah-olah menyerupai sang pencipta gitu kan, bisa menciptakan sesuatu, bikin patung. Betul. Ya kan, bahkan lukisan aja yang bernyawa aja di rumah aja kan malaikat rahmat nggak masuk dan seterusnya. Kan masuk dalam sini berarti jinnya ya. Berarti dia meyakini jadinya ya. Iya, padahal enggak, itu kebodohan itu. Enggak ada yang masuk jin apapun sebenarnya. Jadi gile. Banyak yang bilang itu mah lu nggak percaya goib berarti gitu kan, bilangnya lu nggak percaya goib aja makanya bilang kayak gitu. Islam itu, agama itu mewajibkannya percaya goib, bukan untuk mewajibkan sesuatu hal yang bukan goib kita bilang goib. Kalau sesuatu yang bukan goib kita bilang goib, itu yang tadi gue bilang ultra dungu promax itu. Ngeyel namanya udah. Ngeyel. Maksa. Iya, kalau goib ya kita bilang itu hal goib gitu. Hal goib itu kan jin, Tuhan, surga, neraka, itu hal goib yang nggak bisa kita ketahui kecuali kita udah meninggal nanti. Iya. Gitu. Oh, gila. Habis dibuka semua sama Marcel. Chris. Ini kan aslinya kan budaya Jawa kan. Iya. Bahkan udah tercatat juga. Tapi di iming-iminginnya, wah ini kerisnya berenergi, kerisnya ini ada isinya. Iya, taruh dompet. Iya, lu kira tahu ada isinya? Iya. Kagak ada. Lu kata pulsa, ada isi pulsa. Ini apa sih? Biasanya didiriin kan Bang? Coba itu triknya gimana sih yang dia berdiri gitu? Iya. Nih Mas, ini ya. Coba deh. Sebenarnya keseimbangan doang Bang. Nih.
Jadi kayak gini. Mana sih? Ngetes keseimbangan doang sebenarnya. Ini agak lumayan ini nih, bentar. Semoga langsung dapat. Ini kelihatan nggak di sini di kamera? Kelihatan nggak? Bentar ya, semoga langsung dapat titik seimbangnya nih, karena emang ini buat ngetes fokus, Bang. Digituin aja udah intinya. Iya, kita nyari titik seimbangnya sebenarnya. Nah, nanti kalau dukunnya bilang, kalau dukun make ini buat jual, nanti bilangnya, wah ini kerisnya cocok sama kamu nih kalau bisa berdiri gitu. Iya, pokoknya kayak gitulah. Pasti nanti akan berdiri lah. Iya, di channel gue banyak ini, juga gue udah sering diri-diri Bang. Oke. Gitulah intinya. Jadi cuma diginiin doang. Jadi kalau waktu dulu orang Jawa dulu tuh sebenarnya buat alat pembela diri lah ya. Iya, dan pengetesan ini untuk ngecek ini Bang, keris bagus atau enggak sebenarnya. Tapi Kalau dijadiin kayak seakan-akan ini sakti. Sakti. Dipelintir lagi. Dipelintir. Ya Allah. Itu jahatnya dukun-dukun menggunakan budaya untuk penipuan mereka. Biar harganya bisa dijual lebih mahal lah. Oke, di polisi kenapa nggak bisa ketangkap ya? Kayak begitu-begitu. Hukumnya lemah Bang. Lah kan masuk penipuan. Bisa aja ditipu, penipuan bilangnya ditipu. bisa. Oh bisa kan? Tapi dukun itu pinternya, dia ketika jual ini bayarnya nggak mau transfer Bang, cash. Terus? Jadi ketika dia ngerasa ditipu, bukti lu bayar ke gua mana? Oh, ya kalau dia bawa saksi, suruh masuk sendirian ya? Kan bukti harus ada. Enggak, misalnya kan lu dateng. Iya. Enggak ada di tempat dukunnya. Oh iya, CCTV nggak mungkin buktinya juga apa dipasang coba? Ya. Buktinya, kita udah bawa teman. Ini teman kita. Saksi doang, kan butuh bukti Bang. Pembayaran itu harus ada bukti. Apa? Oh iya. Kalau Nggak itu bisa. ada sidik jari gue, duitnya mana? Duitnya mana? Orang itu gua kasih gratis. Dukunnya bakal bilang gitu. Iya. Pas di BAP. Duitnya mana? Kan aku kirim kemarin cash gitu kan. Iya. Coba cek sidik jarinya. Betul. Udah gua kasih buat open BO kan gitu kan. Nah, itu iya. Iya, panjang lagi Nah, tuh itu udah urusannya. selesai. Nggak ada. Kalaupun dia ada narik uang cash si korbannya, narik uang cash. Lah itu nggak tahu saya tuh dia pakai buat apa kali. Gitu dukunnya. Itu Mas, saya difitnah. Saya menolong orang mah selalu baik gitu-gitu. Coba buat lo yang udah paham nih, gimana caranya itu dijadikan sebuah penipuan biar nggak merajalela. Kalau gua kan pakai teknik, kita orang-orang Iya, waras iya. sih bro, ya Iya, orang-orang iya. waras ya. Ya udah, jadi nangkep dukunnya bukan pakai ilmu, Iya. ya kan, bukan pakai yang ala-ala Iya, gitu. iya. Ya udah ya kita negara berwajib, ya ada Iya. ada hukumnya, negara Betul. hukum segala macam ya polisi. Nah maksud gua, gimana caranya untuk meyakinkan polisi? Meyakinkan polisi untuk Saya ditipu gitu misalnya. nggak bisa Bang. Emang Hah? dari yang gue dukun-dukun gue udah bongkar, korbannya nggak ada yang bisa bikin laporan. Karena nggak punya bukti. Oh, jadi memang nggak bisa ya? Iya, satu-satunya cara untuk menghilangkan pembodohan dukun ini, kita hilangkan ini pembeli-pembelinya nih, korban-korbannya. Dan kita Kita edukasinya, waraskan, iya. edukasinya lewat beginian. Betul, kita waraskan, harus Gila. gitu. Jadi memang susah ya untuk dia nipu saya. Mana buktinya? Iya. Kecuali dukun yang benar-benar udah super dungu apa segala macamnya nyuruh transfer. Ke Iya, gap tuh di situ ke tuh. gap. Ada bukti transfernya nih, gitu. Oh, mereka jadi lebih Bahkan ada yang harus pakai emas pembayarannya. Maharnya harus pakai emas. Lah itu lebih gila lagi tuh, nggak ada buktinya. ada nggak pola dukun gitu ya? Kayak dia punya strategi apa segala macam buat ngincer ya, bisa dibilang ngincer si calonnya nih apa segala macamnya yang mungkin lo bisa bongkar juga. Ada. Jangan sampai kita nih kayak kita udah bersiasat gitu loh. Kita udah jaga-jaga antisipasi. Ada. Jadi kayak pengusaha-pengusaha lah yang biasanya bukan pengusaha ya, pedagang lah. Pedagang yang biasa jadi korban nih, yang mau dijadiin korban sama dia. Nah, pertama ya tadi ditaburin tanah dulu. Ya kan, ditaburin tanah. Lihat responnya, dia ngomong-ngomong ke tetangga nggak gitu. Taburin tanah lagi 2 kali, 3 kali taburin tanah. Hari keempat datang lagi orang suruhan si dukun bilang, Bu, kok warungnya kemarin tutup ya? Wah, gila. Nah, makin terkena nih psikologis ya kan. Oh, jangan-jangan iya nih, gue pasti diguna-guna nih. Orang warung gue kemarin buka kok ada yang bilang tutup. Nah, akhirnya nanti buka ya Bu. Wah, jangan-jangan diguna-guna tuh. Orang suruhan dukun bilang gitu tuh nanti. Jangan-jangan Ibu diguna-guna. Kebetulan saya punya nih Bu, kenalan yang bisa ngebuka. Gitu. Jadi marketingnya nih. Marketingnya. Iya, Ternyata dia udah duluan punya buzzer. Iya, betul. Dibanding kita Bener. pelaku digital. Iya, betul. Oh. Akhirnya didatengin nih dukun. Udah tinggal acting-acting, mendesah-mendesah dikit. Gitu. Udah. Sama gini-gini dikit biasanya. Oke. Modal gini-gini doang dibayar berapa juta. Katanya ini buat pembukaan gitu, buka goib gitu. Terus biasanya apa sih
tahap selanjutnya dia percaya, dia bayar, Iya. habis itu dikasih kayak minum ini gitu ya. Iya. Terus akhirnya jadi betul. sugesti, bener gitu ya. Iya, benar. Udah begitu. Dan yang parahnya Bang, dukun-dukun yang dibayar mahal nyampe, kan ada dukun-dukun yang budgetinnya parah ya. Emang misalkan 20 juta untuk membukaan kayak gitu kan. Nah, dia kan datang dibayar 20 juta nih. Besoknya si dukun tinggal bayar orang-orang lagi, "Bro, mau makan gratis gak? Nih, gue punya duit, makan di sana." Orangnya langsung terasa rame. Gile. Gitu. Jadi abis, beneran lo abis kemarin diritualin rame warung gue. Kan nggak mungkin dong penjualnya nanyain lu di mana satu-satu gitu. Iya, udah langsung layanin dong, pede, omset nih. Dan bahkan gue keselnya ya sama para penyembah dukun ini. Mereka selalu bilang, pesulap merah ngomong gitu belum aja ketemu ini gitu. Belum aja ketemu ini gitu. Coba dah kontak ke admin gue, kan nomor admin gue tuh tersebar di semua nih. Semua ada. Kontak admin gue, jadwal pembuktian, kirimin video apa yang dia bisa praktekin. Gue pastikan gue bisa praktekin sama persis tanpa terkecuali. Wow. Gitu. Contoh? Ya kayak misalnya kebal-kebalan. Ayo kebal-kebalan. Oh bisa. iya, yang dia pakai itu gimana? Itunya tumpul apa sih pisaunya? Enggak, itu ada set pisaunya Bang. Jadi dia tajam pisaunya ke kertas, tajam ke kayu pepaya, kayu singkong gitu. Tapi ke kulit aman. Gimana sih? Kan kita lebih tipis. Enggak dong. Ada settingan tajamnya Bang. Kita setting dulu di pisau. Tajam. Jadi mau lu ke kalau salah enggak aman. Penempatan? Aman. Serius? Iya, aman. Seriusan. Kan dia di kertas kan. Iya, di kertas set. Ya kan? Habis itu baru nih gue tunjukin nih. Ya kan gue perform juga gitu Bang sampai sekarang. Kalau perform masih mainin itu. Dan emang sumpah Bang, itu itu buat entertainment ya. Untuk naikin mecahin suasana yang tadinya serius-serius. Udah kita mainin kebal-kebalan, keluarin golok atau keluarin pisau, set. Pertama kesini nih. Kalau kesini masih aman, masih pada diem, kayak takut-takut doang. Kalau udah kesini, langsung teriak tuh semua tuh. Gitu. Nah, kita keluarin lidah, kita kesini, set gitu. Itu teriak pecah langsung hidup tuh suasana. Gila, ada settingannya bos. Nah, ketika suasananya hidup, biasanya saya edukasiin juga Bang, bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya budaya kita yang harusnya dijadikan pertunjukan, bukan penipuan, gitu. Saya edukasiin, ayo yang masih percaya kebal-kebalan asli maju ke depan. Maju, saya tarik. Mau pilih leher, tangan atau paha nih? Saya tanya gitu. Ya udah saya praktekin ke dia. Nih, ini saya jelasin sebenarnya ini kayak gini. Keren. Ini aslinya untuk penyebaran Islam secara diam-diam dulu Bang, debus itu. Pertunjukan dulu. kebal. Kan iya, sebelum ada TV, sebelum ada handphone. Medianya ya itu off air untuk ngumpulin orang. Gitu. Nah, itu ada filosofinya semua Bang sebenarnya. Kebal-kebalan itu. Jadi kayak kenapa maksudnya benda tajam itu ketika nyayat tangan, nyayat kulit itu aman. Itu penjelasan sebenarnya filosofinya adalah kalau lu berlindung ke Allah, mau ancaman apapun Allah bilang lu nggak luka, ya lu nggak bakal luka, lu nggak bakal rugi. Itu filosofinya. Terus kalau ke lidah itu filosofinya adalah bahwa benda tajam itu lidah itu, fitnah itu lebih tajam, lebih kejam daripada pembunuhan. Itu maksudnya mau menyampaikan buktinya itu. Setajam ini aja tetap lebih kuat tajam lidah lu. Lidah betul. Filosofinya itu sebenarnya. Itu media yang dipakai dengan yang waktu itu ya dulunya dulu. Dengan cara dakwahnya. Iya betul. Jadi yang mau belajar. Tapi ternyata akhirnya dipakai salah gunakan oleh oknum-oknum yang langsung tanpa nanya, tanpa mana dalilnya, main praktekin aja kan. Jual jimat biasanya kan. Jual jimat nih kebal, set dipraktekin tuh. Nih tajam ya pisaunya, dipraktekin. Terus dukun dengan gampangnya bilang ke si korban, nih harganya 5 juta, bayar. Terus dukun bilang, ini jangan untuk kesombongan ya, jangan dipraktekin sendiri. Nanti kalau lu buat kesombongan pasti ke black. Itu maksudnya lu jangan praktek sendiri, yang tahu triknya gua. Gitu sebenarnya. Elah Paul. Tapi kata-katanya gitu. Oke, wah gila, seru. Termasuk air yang ngakunya katanya si oknum-oknum keturunan Nabi. Aduh. Waduh. Iya, rame. Kan gue bilangnya oknum. Iya, oknum yang ngakunya. Oknum padahal ngaku. Bukan gitu ya. Kalau yang beneran mah nggak apa-apa, itu ada kepercayaan ya. Nggak kan mungkin jualan Nabi, air. Keturunan Nabi ada. Iya. Hasan Hussein. Iya, keturunan Nabi. Maksud gue nih buat para oknum Habib. Iya. Oknum yang ngaku Nabi. Yang jualan air yang dicelupin gini. Iya. Bener. Iya kan? Dan coba, ini menyampaikan gimana fakta. Coba? Jadi sebenarnya itu kenapa orang ada yang merasa habis minum itu, iya bener, tubuh gua makin sehat gitu. Nah itu namanya placebo effect.
Apa itu juga placebo effect itu adalah di mana obat palsu sebenarnya Bang. Obat palsu sampai sekarang dokter juga masih make itu buat ngetes keampuhan sebuah obat. Kok dia punya? Emang dijual bebas? Apanya? Si obat itu? Bukan obat Bang. Ini maksudnya placebo effect itu adalah sembuhnya seseorang akibat obat palsu. Faham. Obat Cuma palsu. Obatnya tuh nggak ada maksudnya. Enggak, iya kayak air. Sugesti. Iya, sugesti. Air ini kan dianggapnya obat. Itu kan palsu, bukan obat. Oke. Jadi kayak jimat ini nih. Nih, Yeah. lu simpan ini lu bakal sehat. Ini kan bukan obat nih. Iya. Palsu. Itu placebo effect namanya. Placebo Jadi effect. Oke. dia karena dia dengan keyakinan dia, gue abis minum ini, wah ini pasti sehat nih. Pikirannya membuat itu namanya self sugesti tuh. Self sugesti dibarengi dengan kepercayaan yang penuh. Udah, dia ngerasa baik. Padahal aslinya penyakitnya masih ada. Wow. Gitu. Tahu nggak? Aduh, gue nggak enak lagi. Ada artis yang udah sakit parah. Oh. Dia dulu pas sakit berobatnya pakai telur digosok-gosok. Telurnya keluar. hitam? Enggak, telur. Iya, telurnya pasti buka hitam. Iya, dibuka hitam, ada pakunya, ada darahnya. Itu apa? Berobat. Terus ketika udah stadium 4, pikirannya ini udah nggak bisa men-self sugestinya lagi, nggak bisa nge-bypass rasa sakitnya. Akhirnya mau nggak mau terasa sakitnya, baru dibawa ke rumah sakit, meninggoy akhirnya. Nah, itu jadi placebo effect itu sebenarnya nggak menyembuhkan, tapi menutupi rasa sakitnya doang. Bahkan beberapa kejadian ada juga yang beneran menyembuhkan, tapi yang nggak parah ya. Kalau yang udah parah banget ya nggak bakal bisa sembuh dengan placebo effect. Oke, telur yang isinya paku itu trik juga sebenarnya. Trik bikinan. Telurnya bikinan. Iya, bahkan walaupun lu bawa sendiri nih Bang, telurnya biasanya dukun ngasih syarat telurnya itu harus yang telur ayam kampung warna putih. Ayam hitam gitu. Iya. Terus ya udah nih telurnya sini, kamu ngadep belakang. Nah, pas ngadep belakang di switch, dituker. Gila, secemen itu. Secemen itu. Kan pasiennya disuruh ngadep belakang kan? Biasanya digesek-gesek di badannya. Atau biasanya bentar ya saya ritualin dulu telurnya. Masuk ke dalam dituker sama dia. Sama telur yang udah diisiin paku, diisiin kawat, diisiin pewarna makanan. Ayo dong guys, gitu. Ayo dong, melek dong. Itu kasihan loh. Udah 2025 nih. Iya bener. Ayo dong, kebuka nih digital udah di mana-mana, lo aja bisa scroll TikTok ya. Iya. Aduh, ayo dong. Pokoknya tentang perdukunan kalau ada orang yang ngaku sakti beneran, kontak admin gue pembuktian aja gitu. Oke. Wah, tuh ya, ini adminnya kita bantu di sini. Iya. Bro, balik bentar boleh nggak ya? Apa? Ke racun yang katanya kita sakit menahun. Iya. Ya, bentar aja. Gue tadi pengen dalamin di situ tuh, penasaran. Jadi ini sifatnya nggak bisa terdeteksi sama medis. Sulit bisa sampai sulit. Oke, ini bahan apa? Ya itu tadi ada yang bahannya benda sama bahannya tumbuhan. Benda yang diparut. Oh, yang tadi lu bilang bahwa ini nggak bisa disebutin, takutnya dipraktekin. Iya. Oke, nanti kita di offline aja lah ya. offline. Oke, lanjut. Menahunnya itu dia gimana? Maksudnya kan sakit perut banget gitu kan bertahun-tahun gitu ya. Iya. Kan kita boker. Kan kebuang dong. Makanannya, asupannya. Itu ini sakit. kan diasup kan? Lu pernah ini nggak Bang? Kena apa? Radang. Duri. Oh, tahu, duri. Nah, itu kan kita nelen nggak bakal hilang kan tulang ikan. Kan tinggal diminumin banyak atau Nggak kasih hilang. nasi. Ya, kasih nasi, Iya, betul. iya, oke. Kalau di sini kasih nasi hilang. Ah. Nah, itu benda itu kalau yang dari ini yang Parutan. diparut itu, yang tadi diparut, itu bisa hilang pakai usus bebek, Bang, sebenarnya. Kayak di PCR gitu. Nggak paham gue, usus bebek itu Usus bebek. nih usus. Usus bebek. Usus Ya, udah digoreng. Enggak, belum, masih mentah. Terus pakai bambu tengah ususnya, di PCR di tenggorokannya. Itu nempel semua nanti benda-bendanya di sini. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi itu harus ini ya, harus yang profesional. Iya, karena iya. salah dikit, wah ada Bahaya. saraf-saraf ya. Kena nanti. Itu tuh dia nempel di sini. Iya. Jadi kadang tiba-tiba muncul sakit, muncul Iya, enggak bener. kan seolah-olah kan gila, Bukan gua Bang, ini Hah? ngelukain sini Bang. Ngelukain sini, yang dia telan darah. Jadi banyak darah di lambung. Makanya dia BAB darah, kencing darah. Tapi ke medis sehat-sehat aja. Ronsen? Kan orang pas BAB darah, kencing darah. Ini kebanyakan dokter kan mikirnya ini ada kelainan nih pasti di pencernaannya nih. Hah? Yang dicek pencernaan Bang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Keren. Ini edukasinya nih. Nih dokter-dokter juga harus tahu nih. Harus tahu betul. Jadi Banyak juga teman-teman dokter yang nanya ke gua. Iya. Kalau teman-teman dokter gua kasih tahu sih Bang. ya, jadi nggak melulu ketika divonisnya di bagian mana, ada keluhan Iya. di bagian mana, lu sikatnya di situ. Iya. MRI-nya atau ronsennya apa segala macamnya. Ayo dok, semangat dok, bisa dok, Dan- bisa lah. Iya. Please lah dokter-dokter, please kalau ada masyarakat menengah ke bawah yang pakai BPJS dan semacamnya, tolong bantuannya maksimal juga karena beberapa kejadian ada ya kita sebut oknum mungkin ya. Itu
ketika dia pakai BPJS sakitnya parah, nggak mau dicek secara mendalam, dibilangnya ibu sehat aja kok. Ini kasihan mereka jadi ketipu dukun gitu. Mendingan kalau emang harus berobat pengecekan yang mahal, bilang aja, Bu ini untuk pakai ini BPJS biaya-biayanya nggak cukup tercover. Paling ibu harus ngecek ini misalkan kesehatan ini. Jujur gitu. aja gitu. Jujur aja, kasihan duit mereka malah pergi puluhan juta ke dukun nanti. Jangan-jangan mungkin kalau udah asumsi bahwa kayaknya nih ibunya nggak punya duit nih, udahlah Bu gitu kan. Iya. Atau nggak misalnya mau ngomong jujur, takutnya kan alah kayak dia bayar aja. Jangan-jangan siapa tahu dia punya duit, tapi dokternya lu nggak ngomong. Betul. Coba kalau lu ngomong mungkin atau dia minjem, dia usahakan, dia bayar. Lebih maksimal daripada kena didukun, ditipu. Kasihan lu. Banyak bang yang gua ke pengobatan dukun-dukun kayak gitu. Mereka bilangnya, nih saya udah cek ke dokter nggak penyakit apa-apaan. Orangnya udah di kursi roda bang. Udah begitu, udah pada rontok-rontok. Ini kelihatannya kayak kalau nggak anemia aplastik, autoimun. Anemia aplastik itu bang, itu sulit bang di detect. Kecuali dibor dulu tulang sumsumnya. Dan pemboran tulang sumsum ini mahal. Itu kalau biasanya orang-orang yang pakai BPJS tuh dokter-dokter oknum-oknum yang kayak males nih gitu. Mereka tuh bilangnya gitu ya, ini DBD negatif. Terus autoimun negatif. Terus bilang ibu saya sehat aja kok gitu langsung. Oh iya langsung. Harusnya saranin aja, Bu ini ada harusnya kita tes nih bor tulang sumsum tapi biayanya sekian gitu. Kalau pakai BPJS sulit gitu harusnya. Gila, jadi sampai detik ini tuh orang masih berpikir bahwa iya nyokap gue meninggal karena disantet, diisiin paku, diguna-guna sampai 5 tahun, kasihan hidupnya kurus. Padahal mungkin dia kurus tuh karena mungkin udah digerogotin penyakit yang lain, dia nggak nafsu makan, sampai kurus badannya. Nah kalau yang ada paku di dalamnya itu dari serbuk-serbuk juga, gimana sih? Yang ada paku di dalam perut. Itu ada kejadian cukup besar di Jember kalau nggak salah. Ada 2 kejadian di Indonesia. Paku di dalam perut. Itu sebenarnya gangguan makan bang. PICA namanya, PICA. Yang benar. Buat stress release coba. Gangguan PICA coba deh. Gangguan PICA. Beneran makan ada. Paku? Iya. Terus untuk stress release, kita kan yang orang yang normal stress release kan minum kopi, ya kan? Minum kopi, teh. Loh, tapi dia ngakunya bahwa nih tuh gangguan makan PICA, kebiasaan mengkonsumsi benda-benda bukan makanan. Benda-benda kecil di sekeliling ya bang. Tapi akhirnya diyakinin sama adeknya, saudaranya. Betul. Wah gila dia kan sakit nih. Karena kan usus kita nih organnya kan nggak bisa nampung untuk, kan sel-sel kita kan butuh makanannya beneran, bukan makanan yang kayak begitu-begitu kan. Betul. Akhirnya ada kayu dimakan, diguna-guna. Bener. Begitu dicek sama orang pintar, dioperasi, dicek dalamnya ada paku. Iya. Kayak gitu sebenarnya. Di India kasus terbesarnya malah. Atau ini nggak, bro? Bisa juga nggak yang apa namanya? Kok gue jadi lupa sih namanya? Susuk itu di muka bang. Kan ada ditaruh di yang jarang yang besi di sini. Bukan besi, sebenarnya emas susuk itu. Di bibir ya? Biar cantik. Di sini, sama di bawah mata. Itu gimana lagi tuh kasusnya tuh? Susuk itu sebenarnya adalah metode kecantikan zaman dulu. Jadi emas itu dipercaya bisa mempercantik wajah. Mengkilat. Iya, mempercantik wajah. Dan ketika diteliti, gue nanya ke dokter-dokter, sebenarnya susuk itu yang membuat dia cantik bukan emasnya, lebih kepada sistem imun kita bang. Ketika mendeteksi ada benda asing, sistem imun kita tuh ngirimin sel darah putih itu untuk ngelawan benda asing itu ngeluarin. Nah, karena nggak keluar-keluar, kepandet di sini, akhirnya memperbaiki di sekitar sininya sistem imun kita. Gila. Itu sebenarnya susuk. Jadi beneran dimasukin kalau susuk. Iya. Dan bukan cuma satu, biasanya banyak. Itu di mana sih, di bawah kulit persis apa dalam daging sih? Nah itu dokter nggak mau. Biasanya gue nanya ke dokter, salah satu dokter, kalau ada orang yang pakai susuk itu mau nggak ngeluarin? Enggak. Gitu. Kenapa? Takut juga? Karena repot nyari posisinya di mana. Jarumnya kecil. Sedalam apa? Atau ketemu lagi oknum dokter masih percaya begituan? Tapi dokter umumnya harusnya nggak percaya yang gitu sih bang. Oke, keren. Dokter tuh analisis yang benar ya. Dia analisis lebih dalam biasanya. Bahkan kalau kayak tadi, kalau dia dicek secara medis juga nggak sembuh juga atau nggak ada penyakit udah dicek total, ya itu akan disarankan ke psikolog. Mungkin pikirannya yang tadi paranoid atau anxiety itu. Aduh, ini maaf ya, ini hitungannya gangguan mental. Gangguan mental, iya. Gangguan makan, iya betul. Enggak, maksudnya masuk ODGJ nggak sih? Enggak masuk deh kayaknya deh. Nggak tahu deh, kurang tahu juga. Kayaknya enggak deh. Kan gangguan kan? Gangguan sebenarnya kan? Bisa juga. Cuma bukan dia kebiasaan. Soalnya kan katanya kan apa sih? Gue lupa lagi. Dia normal lah.
Dia orang kok normal makan pulpen? Enggak, maksudnya bro? normal diajak ngobrol dan semacam. Oh, tapi kan nggak pulpen nganggur nih, cemilin iya, gitu kan? Di India bang kasus terbesarnya gitu kan? bukan pulpen bang, parah. Apa? Pisau rumput. Pisau 40 rumput. 40 pisau rumput di perut. Jangan bercanda India. Marcel. Pisau rumput kan ngapain orang makan pisau rumput, Sel? Tahu nggak pas ditanya dokter dia jawabnya, saya suka rasa besi dan rasa darah dalam waktu bersamaan. Gangguan makan aneh, pria ini mampu telan 40 pisau. Tuh, Saya suka rasa besi dan darah dalam waktu bersamaan itu didapat ketika dia nelen pisau rumput itu doang. darahnya di sini. Iya, betul. Oh iya, kayak amis-amis gitu ya. Amis-amis sama rasa besi. Itu mah ini kali. Emang gangguan. Udah GJ itu. Iya kayak gitu. Wah, gila. Iya. Itu dioperasi bener. Awalnya dikira di India kan masih percaya-percaya gituan juga. Awalnya dikira disantet, diguna-guna. Dimput udah ya, Dimput jangan kepikiran buat makan charger ya. Enggak kan, saya cuma nasihatin. Kan kita takut ya khilaf kan. Orang bahaya gue niatnya. Ntar yang edit konten siapa? Iya, bener. Iya kan. Bahaya. Aduh. Coba ada trik-trik apa lagi? Itu lu bawa jarum buat apaan? Ini jarum ini buat pentul. ngebuktiin. Ini buat ngebuktiin, Bang. Kalau Apa sih? biasanya dukun-dukun itu kan banyak yang bilang nih, pesulap merah belum aja ngelihat yang asli gitu. Itu kata-kata dari orang-orang yang tadinya nggak percaya dukun. Terus ketika datang ke dukun praktekin trik-trik receh, langsung nganggep, wah ini dukun asli. Itu sebenarnya. Nah, trik-trik receh kayak gini kan, ini dunia magic yang kita yang praktekin. Mana? Gitu. Apa coba? Lu mau ngapain? Kayak contohnya gini. Coba. Lu di sini coba Ntar gambar. Gue yang ke bawah. Enggak, bismillah, enggak nih penipuan semuanya pembohongan. Kan mesti begitu kan? Gue gampang sebenarnya kalau ke orang ketakutan tuh ngasih sugestinya gampang. Iya lah, enggak lah. Kita kan di sini waras semua. Apa gambar apa? Gambar orang standar aja kayak kepala. Oke. Nggak Ini usah kalau dikasih gua mata. istilahnya kena trik berarti fix gua nggak tahu triknya. Iya. Tak dulu, lu bilang kata ntar gua malah jadinya kena Nih, dukunnya di lagi. sebelah sini Apa sih aja. Mas? Sini. Iya. Gambar orang. Iya, kepala, tangan sama kaki gitu. Ya, Ya kayak standar zaman aja ya. kita bocah kan? Iya, Ya udah standar aja. Gini. Nah, gitu. Udah. Ya udah terus. Nih, anggap aja ini kamu nih ya, saya akan selaraskan energinya. Iya. Udah. Udah ngakak nih. Oh, gua pura-pura ya. Iya dong. Wow, iya, Iya, siap. kamu sakit kan? Iya. Usahanya sepi kan? Sepi. Itu emang ada yang nutup itu. Wah, Iya. siapa yang nutup? Ini makanya. Oh ya, Coba ya. saya Iya. saya Nggak energi boleh ya. ketawain dong, nggak boleh ketawa kan ceritanya saya. Iya, harusnya dukun tuh. Iya, nggak Wih, boleh. ketakutan gitu dong ini ketawa. Ulang. Oke. Pak, memang bener usaha saya jam 3 malam ada yang nutup, Pak. Iya. Karyawan lu ya. Iya, betul. Ngapain jam 3 malam dia dagang? Ngapain? Iya, Nggak, udah. Serius. Ini lagi mau praktek nih biar lu belajar. Ini Pak. ada saya Iya, melihat iya. ada yang ini nih, ada yang nutup nih. Oh iya. Ciri-cirinya rambutnya lumayan cukup panjang. Oke. Wah, luar biasa. Ini memang Oke. kita tes aja ya. Saya selaraskan dulu. Nah, dukun Oke. biasanya mempraktekkan 4 hal ini, Bang. Oke. Untuk membuat si korbannya percaya dia sakti asli. Pertama, napasnya bunyi. Oh. Weh, Oh, serius. bener kan? Iya benar. Iya dong. Kayak gitu. Oh, oke. Terus mendesah. Sama slow motion. Nggak boleh tuh. Oh, nggak sakti. boleh. Musik nggak sakti. Iya. Jadi kayak ada yang nahan nih ceritanya nih. Iya. Wow, tapi nggak aib. Oh. Betul. Nah, udah selaras. Nih lihat tandanya. Ini anggap aja nih, bentar, pakai. Nah, ini deh. Ini saya tusukin di sini ya. Hah? Ini untuk ngecek. Nanti kalau dia bergerak berarti beneran ada yang nutup. Nih, lihat. Nih, ini saya bikin lingkaran. Ini penyembuhnya nih, Bang. Nih lihat. Boleh zoom ke sini nih. Santetnya udah saya atur, Bang. Saya ngatur. Lah iya gerak. Gerak. Nih. Tuh. Oh. Iya. Nah, ini udah saya berhasil kendalikan. Bentar, saya akan coba jatuhkan. Hilangkan. Nah, udah. Sekarang udah terasa lebih enak kan? Ini sugesti tinggal nih. Iya, sugesti terasa lebih masuk enak nih. kan? Oh bener Pak. Bener Iya Pak. kan? Iya Pak. Kalau Dukun manggil apa misal sih? lu coba Mbah. Mbak, iya Mbak. Iya. Iya Mbak, bener Lu Mbak. misalkan enggak bilang enggak gitu. Oh enggak. Nih, kalau dukun ya, oke. coba lu berusaha ngelawan deh. Nah, misalnya ceritanya gue coba mensugestikan tapi kayaknya enggak nih gitu. Gue berusaha sugesti lu enggak nih gitu. Coba. Nah, Enggak, sekarang Mbak. udah Enggak, Mbak. udah sehat kan? Enggak Mbak, biasa Enggak. aja. Belum ngerasain aja.
Ini mungkin memang butuh proses gitu. Ya paling 2 menit lagi baru ngerasain lebih enak. Nanti coba deh rasain pas jalan tuh kayak rasanya lebih semangat gitu. Nanti pokoknya buka warung, baca aja pesulap merah. Nah itu nanti serius malah ketawa. Ketika buka warung pesulap merah gitu. Pesulap merah. Iya. Sambil ngomong. Pesulap merah. Pesulap merah. Siap, Mbak. Itu untuk menarik energi. Oh iya, siap. Kalau bisa ngerasain tuh nanti kayak anget gitu. Oh, tapi warung saya biru, Mbak, warnanya, Mbak. Oh, biru ya? Enggak apa-apa. Enggak ada AC kan? Enggak ada. Nah, itu. Nanti pas dibuka terasanya anget gitu. Oh, itu tanda energi. Kan emang enggak ada AC, makanya anget. Kalau waras gitu ya. Kalau yang nggak waras tuh, oh iya bener mah. Padahal dia nggak sadar emang di warungnya nggak ada AC gitu ya. Iya. Gampang banget masuk. Astagfirullah. Ya sesimpel itu. Nggak, tapi penasaran gua ini triknya gimana? Jangan dong, ini jangan dibongkar. Ini ini permainan. Ngerinya dipraktekin dukun lain, Bang. Coba aja cek nggak ada apapun. Nggak ada apa-apa ya? Ini buku normal. Ini enggak, ini gue bukan percaya, gue kok seru banget ya buat bercanda-bercandain. Iya. Kalau gue tapi disalahin orang ntar jadinya dipraktekin ya. Betul, makanya kalau dibongkar ngerinya dipraktekin dulu. Enggak, gue penasaran aja sih. Tadi lu tusuk di sini. Cuma mana pulpennya? Pulpen sesuatu berarti nih. Nih, enggak ada. Nih, bentar. Kan ditutup. Udah enggak, sini gue yang gituin. Oh, lu yang gituin. Iya. Nih ditutup gini biar enggak jatuh. Oke. Apaan sih? Enggak gerak. Gimana sih? Kamu nanti Mbak, keluarnya apa Mbak? Kok Mbak? Dia yang dukunnya. Iya. Kalau misalkan lu adalah wanita, ya nih, set gue gini-giniin, lu wanita cakep nih misalkan, udah, wah pokoknya ini dah, kental banget dah pokoknya. Iya. Nah ini udah oke nih. Nah ini santetnya udah saya kendalikan sih, tenang aja. Tapi ada ritual berikutnya, besok kamu nyediain daun dan semacamnya. Dia kan pulang nih, nyiapin AIWO yang disuruh dukun. Nanti 3 hari balik lagi. Kalau nyampe balik lagi itu bahaya, Bang. Kenapa? Itu ujung-ujungnya nanti, wah ini kelihatannya memang santetnya cukup kuat ya kemarin tuh. Saya keringetan banget kemarin pas berusaha ngelawan santet ini. Ini kita perlu nyatuin energi biar kamu pas pulang juga ada energi saya. Dipakai. Betul. Dipakai. Iya. Iya itu. Gila. Bahkan ada korban dukun yang ngelapor ke gua. Istrinya dipakai sama dukun 3 kali sehari. Ngapain sih lu? Dia udah kepepet, Bang, posisinya. Waktu itu si suaminya cerita, saya udah kepepet, Bang, kontrakan, ada utang di mana-mana. Terus dia dibilang sama dukunnya bisa munculin uang 1 miliar, uang goib. Nah, kan akhirnya saya disuruh ritual AIWO, nyampe 7 hari nggak muncul-muncul. Dukunnya ke rumah. Pas ke rumah, bilangnya kayak gitu sama istrinya. Ini ada ritual yang cukup sulit, tapi ya saya bantu sih gitu. Kita perlu nyatuin energi gitu di tempat ritualnya. Gila. Jadi dipakai tuh. Pas habis dipakai, dukunnya pulang nggak muncul duit. Istrinya dipakai 3 kali sehari. Gila. Naudzubillah. Kabur dukunnya. Kabur. Itu kan ada bukti. Bisa kan dipenjarain kalau kayak begitu? Oh iya banyak. Buktinya apa? Kan dipakai, disetubuhi. Iya. Nah, gue udah bilang, Bang. Lapor polisi. Benar, lapor polisi aja. Kita orang yang nggak punya, Bang. Dia udah kepepet sama masalahnya, Bang. Udah dikejar orang-orang. Oh, terus didoktrin bahwa percuma lapor polisi. Iya, benar. Saya nggak punya duit, Bang, buat lapor polisi. Saya bilang, ya lapor ke SPKT nggak bayar apapun kok gitu. Dia tetap karena nggak ngerti mungkin ya. Gila. Oh ini perkosa pasien hingga hamil, dukun cabul di Aceh Barat ditangkap polisi. Apa tadi lu bilang? Kalau dukun 2 ya? Kalau nggak bohong, kalau nggak nipu cabul. Nah itu emang. Nah artinya ini yang akhirnya teman-teman harus dipahamin karena gua mudah-mudahan sih ini ikhtiar gue ya buat ngebenahin teman-teman terutama yang muslim. Ayo dong, akidah lu diperbaikin. Amin, ya kan, lu berdoa sama Allah, ikhtiar yang tepat dan lain sebagainya. Teman-teman juga pasti mudah-mudahan dengan adanya pesulap merah Marcel ini UMKM jadi terbantukan. Banyak lo berita-berita lo, bro. Ini cara pesulap merah agar UMKM berbisnis tanpa gunakan cara mistis. Betul. Nah, lu sendiri ini ada bisnisnya? Ada. Ini makanya sampai masuk berita kan. Marcel Radival pesulap merah terjun bisnis jual beli emas dengan misi ini. Ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan jual beli tapi pabrik sih. Jadi kita yang buat. Keren. Pabrik emas, bro. Jadi kepingan kecil-kecil gitu. Nah, gue ngelihat munculnya pabrik emas ini. Pertama kan dulu gue pas mau nikah nyari souvenir itu yang mewah apa ya, yang terjangkau juga.
Gue nyari gantungan kunci 7.000 Bang akhirnya. Gue pakailah tuh gantungan kunci. Nah pas gue mikir kenapa nggak, banyak artis kan pakai emas, ada emasnya gitu kan. Setiap tamu dikasih emas. Wih menarik juga nih kalau itu emasnya adalah foto nikahan kita gitu. Nah akhirnya bikinlah custom emas pertama gitu. Oh, lu ke pabrik emas? Enggak, bikin gue sendiri yang punya. Lu sendiri yang bikin? Iya, ada bukan naklon gitu, bukan. Lalu bikinnya mesti gimana caranya? Ya itu ada alat-alatnya, dibakar, emasnya dibakar dulu, dipres. Ya layaknya emas diolah lah ya. Iya betul, dikepingin kecil dengan merek mereka sendiri. Jadi memang souvenir B2B jadi lo sama dia. Iya, dan ini nggak nyangkanya banyak klien gue bukan dari orang nikahan, tapi UMKM pas berjalan. UMKM. Jadi gue menyebutnya ini penglaris masa kini malah Bang. Jadi bukan penglarisnya dukun ya. Banyak klien-klien gue cukur gratis emas, skincare gratis emas. Tapi pakai emas dengan merek mereka sendiri. Pelanggannya ketika dapat emasnya ngumpulin banyak nih. Ketika mau dijadiin duit, ke tokoin yang dia dikasih lagi. Jadi cashback. Betul. Iya. Jadi buyback ya istilahnya. Iya betul. Jadi buyback. Jadi cashback dia juga kan beli itu tuh. Nah pelanggannya kan jadi nganggep, wah ini beda nih, gue daripada beli skincare di sini mendingan ini, gue daripada cukur di sini mendingan ini ada emasnya gitu kan. Nah akhirnya laris lah, omset banyak yang naik 4 kali lipat dari situ. Jadi lu bisa kolaborasi nih sama UMKM nih sama dia nih. Betul. Iya. Jadi dan bahkan dulu kita masuk berita itu gara-gara sebelum pas grand opening itu kita omset per hari 45 juta. Masya Allah. Nih ya, Blessed Gold. Betul. Keren. Ini punyanya Marcel nih. Iya, betul. Blessed Gold. Jadi bahkan ini Bang, emas kepingan kecil, kebanyakan kan mereka cek aslinya nggak ada, cuma scan barcode doang terus ke website kan. Iya. Yang penipuan kan kadang kemarin kan tuh yang ngaku-ngaku emas antam kan. Oke. Iya. Nah, itu kan gampang bikinnya kalau barcode dilariin ke website doang. Kita nyampe punya aplikasi sendiri kayak Antam jadinya. Antam dengan RTA-nya, kita dengan aplikasi Blessed Gold-nya untuk ngecek keaslian. Jadi kalau aplikasinya ngedeteksi maka itu dijamin asli. Orang nggak perlu ngecek lagi. Iya. Digosok-gosok. Semuanya ada nomor serinya tiap keping. Wow. Gitu. Gila. Gue kepoin bentar dong. Ini bantuin UMKM tumbuh bersama. Iyalah. Misalnya kayak gue jualan. Nah ini nih. Nah itu. Misalnya Sanga-sanga. Ini kan minyak balur yang dari dulu. Lu dulu tahu namanya kutus-kutus nggak? Tahu. Udah rebranding bro. Yang asli ini Sanga-sanga. Iya. Jadi dia rebranding, ganti nama. Tapi kan masih ada kutus-kutus yang Aksara Bali ya. Masih ada. Iya. Tapi sekarang beneran dari pemilik yang asli itu beneran itu cuma kutus-kutus. Dia ikhtiar untuk misalnya kesleo atau mungkin betul. Badan gak enak, obat masuk tradisional angin. Iya, obat tradisional. Misalnya gue jualan Sanga-sanga. Nanti promonya gratis emas. Daripada orang diskon 5.000 itu kan. Iya, sama aja. Padahal bikin emas juga 5.000-an. Berapa gram, bro? 0,001 gitu ya? 0,001. Dan bentuknya tuh udah kayak kartu nama gitu, Bang. Mana sih coba lihat? Gue kerja sama Mas Arli Kurnia juga. Tahu, pernah kesini juga. Nah, terus kolaborasi sama Kasih Solusi dong. Apa? Iya nanti kita obrolin. Iya, boleh ya. Nanti kan jadi gue nanti gue pikirin lah. Misalnya gue bikin workshop, bikin pelatihan, ya kan. Membernya, kartu membernya, atau lo ada emasnya. Iya, kartu member ada emasnya, atau lu bayar workshopnya misalnya harganya 299.000. Gratis emas apa? Gratis emas, ya kan gue jadi tinggal motong margin gue ibaratnya. Tinggal gue orderin kalau misalnya 100.000-nya atau 50.000-nya gitu kan. Dan next time mungkin misal lu bikin apa lagi bisa bagi yang punya kartu member kita dapat diskon apa gitu. Kan kartu membernya juga gampang ngecek keasliannya, tinggal di aplikasi kita. Ayo deh, bismillah deh. Selesai. Aturin dong. Ya kita kolaborasi bikin kita kan ada kayak KTP sekolah gitu, sekolah bisnis gitu kan. Boleh tuh kita pakai, nanti kita ngobrol lah, bro. Iya. Jadi kayak KTP gitu dia udah bentuk KTP nih kayak gini nih tuh. Segini nih tuh. Kayak gitu. Mau dong gue kita kolaborasi yuk. Isinya dia merasa memiliki Kasih Solusi kan buat dia bisa membership. Kalau lu punya kartu ini, lu dapat privilege kalau mau dapat bulan depan kita punya workshop, lu tinggal terusan gitu tuh. Nah, bener bisa. Cakep. Dan harus dicek terus kayak ini asli nggak? Jangan-jangan tiruan nih gitu. Ya itu di aplikasi kita cek keasliannya. Blessed Gold itu aplikasinya. Aplikasi Blessed Gold. Ada di mana? Di Play Store, iPhone, di App Store ada. Cakep. Tuh, iya betul. Nih, ini yang pelanggan-pelanggan yang hari ini dikirim nih. Ada emasnya tuh. Tuh iya, emasnya kecil. Itu tuh yang emas, yang warna emas itu tuh. Kartu nama gue juga bisa ya? Bisa.
Betul. Keren, kartu nama gue Ada udah emasnya, kayak kartunya ada emasnya. Ya biasanya kalau kartu nama kan ada barcode scan di depannya untuk medsos aslinya gitu kan. Tinggal scan. Nah, kalau yang belakang itu barcode untuk cek keaslian emasnya. Cakep udah bikin. Betul. Ada. Berapa tuh bikin kartu nama di tempat lu? Itu 145.000 dapat 25 keping, minimal 25 keping soalnya. 25 keping minimal. 25 keping. Berarti kalau kali 4 kan biasanya kartu nama tuh biasanya 100 lah ya misalnya minimal ya. Iya. 100. Tergantung tinggal pokoknya. dikali 4 gitu Terserah, kan. iya, terserah pokoknya. Langsung deal. Kesenin. Luar biasa. Masuk bikin. Iya. Bikin anggaran deal. Gue bikin kartu nama pakai Masya desain Allah. saya yang kemarin, desain yang kalian bikin Iya. itu tuh. Pakai itu nanti tinggal lu otak-atik kasih apa gitu. Gue nggak ngerti desain karya gue. Iya betul, sama. Iya. Ya, Iya. deal gua bikin kartu nama kayak begitu. Sama ada lagi gue usaha tuh apotek, Bang. Banyak juga lu cuan nih. Yang ya ngebantu mengurangi lapangan pengangguran aja. Dukunnya bagus dong. Balik lagi. Iya, coba. apotek Delta Waras. Delta Waras. Jadi Gimana? ini tagline-nya solusi hemat. Iya benar, solusi hemat untuk sehat. Keren. Gitu. Depannya kasih kata kasih itu. Apa? Kasih solusi hemat. Wih. Lu banyak banget ya, apalagi sih lu? Udah sih, sama entertain itu aja. Oh iya, berarti buat teman-teman saya saranin kalau buat merchandise Sanga-Sanga Babe. Nih ada Babe Bisa. Bambang. Untuk bukti keaslian juga bisa, Bang. Oh iya kan? Ya. Yang asli ada emasnya dan bisa dicek di aplikasi Blaze Gold. Keren. Jadi nggak bisa ditiru. Dan satu desain kita kalau ada yang request dengan desain yang sama kita nggak terima. Nah, pas nih buat Babe Bambang sama Iya, Ibu Riva yang pemilik yang Sanga-Sanga, karena banyak yang palsuin, bro. Emang iya, Jadi obat-obatan tuh PR-nya gitu. Iya kan dia rebranding tuh dari Iya, Kutus-Kutus sekarang Sanga-Sanga, meskipun Iya, dia juga masih pegang hakinya Kutus-Kutus Aksara Bali. Iya, Tapi betul. disalahgunakan sama orang nggak bertanggung jawab. Oh. Udah rebranding kan sasar empuk dong. Iya benar. Ya kan misalnya gue kasih solusi gue rubah nama nih, udah nggak ada yang punya lagi nih, ngaku-ngaku deh Iya, kasih iya. solusi. Oh, Nah iya, itu emang bener. resikonya gitu. Cuma dia PR-nya. sebenarnya dia nggak mau rebranding karena Oh. disalahgunakan sama orang nggak bertanggung jawab, mau nggak mau rebranding. Oh. Panjang lah ceritanya. Siap. Nah, makanya untuk bukti Bisa tuh. keaslian tuh bisa tuh ada emasnya juga lagi. Dan emasnya bisa dijadiin duit lagi buat pelanggannya kan? Iya. Ya kan? Dan kalau misalkan dari sanga-sanganya misalkan udah nggak mau jualan lagi, ya emasnya jual lagi ke kita jadiin duit lagi. Buy back. Buy back lagi, selesai. Jadi makanya kalau Blaze Gold itu tagline-nya everybody happy, Bang. Everybody happy. Iya, lagi. semuanya happy kan? Iya, Kita iya. yang jual happy, tokonya juga happy karena omsetnya naik, Iya. pelanggannya happy dapat emas. Nah, Happy semua. ketika dead stock, lawannya pengusaha kan rata-rata dead stock. Iya. Nggak laku barangnya. Bener. Tapi jadi duit. Jadi duit betul. Iya nggak? Bener. Iya, misalnya gue nih Iya. cetak kartu nama atau mungkin barang-barang apa segala Iya, macamnya betul. kan numpuk nih. Iya bener. Nggak laku nih qadarullah gitu kan. Iya betul. Tapi kan ada emasnya. Ada Iya. duitnya tuh. Iya, ya kayak bikin souvenir juga gitu kan. Iya. Bikinnya 1.000. Nah, ngundang 1.000, yang datang 500 doang. Ya 500-nya jadiin duit lagi. Yes. Jadi nggak kebuang. Souvenir kan kebanyakan kebuang lagi, Bang, soalnya. Itu keren. biasanya pengusaha sih biasanya yang nikahan-nikahan kayak gitu ini biasanya kayak punya produknya sendiri. Gila. Jadi yang punya Ya. emas dengan nikahan gua diskon berapa persen? Oke, gila. Apalagi emas Gitu. ya. Iya, Anti inflasi. betul. Nilai mata uang turun lu tetap stabil. Makin Emas. naik, makin naik. Ya Iya, kan betul. ketika mungkin rupiah anjlok, Iya, ekonomi anjlok, kontraksi dan lain sebagainya. Emas Keren. menjaga. Namanya apa? Bless God. Bless Gold. Gue juga boleh doain lo nggak? Allah bless you. Amin. Wah, Ini ya. PT-nya namanya Ariba, anti riba, Ariba Gold. Mantap. Ariba Gold berkah. Kita akan lanjut ke episode berikutnya seputar bagaimana seorang Pesulap Marcel merah, pesulap anti riba. merah pernah terjerumus riba. Enggak, Oh, enggak enggak, pernah. enggak Emang pernah. anti, Bang. Gua Anti riba. dari Dia awal. akan bongkar bank-bank mana yang masih praktek riba setelah episode. Gila, gue pinggir jurang semua ya. Hah? Kita akan Diserang, bongkar. Bang. Judi online. Iya. Lu katanya mau bongkar ya? Udah kan? kemarin rame banget, lagi rame banget. Kita akan Waduh. tayangkan episode yang berikutnya. Siap. Kita coming soon aja dulu, nggak tahu syutingnya Nggak kapan. tahu. deh. Biar nunggu-nunggu. Thank you ya, semoga Sama-sama. Allah balas lu dengan kebaikan ya, udah Amin, bongkar amin, semuanya. Thank you buat Siap. teman-teman semua, Sanga-Sanga Eleven Brand. Thank you. Mantap. Bye bye. Kita kasih solusi.